anak mudanya Tuhan Yesus? Shalom. Sekali lagi shalom anak-anak mudanya Tuhan Yesus. Saya mau lihat semuanya kita boleh bangkit berdiri. Kasih say hello untuk kanan kiri semuanya. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya mau undang kita semua untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Maha Besar dan sangat
duduk warga kerajaan Allah. Kita akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
Katakan ku sembah kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu.
menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau bisa disenangkan, Engkau ditinggikan di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan bila sebentar Bapa, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman ini, setiap kami yang hadir di tempat ini boleh dikuatkan. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang penuh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, supaya hati kami boleh menerima firman itu Tuhan Yesus, tanah yang subur. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama satu yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Amin. Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapa kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah, mereka jadi motivator, ya. Tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngeletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar. Dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin materai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu.
Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let Him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi Engkau. Kami gak ada apa-apanya tanpa-Mu Bapa. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Mari kita naikkan satu pujian ini, pujian yang tadi. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tiada baba ya namu. Ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau mencintaimu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk semakin mengasihi-Mu Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kalau kami saat ini masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, itu semua anugerah-Mu Bapa. Tidak ada satupun andil daripada kami di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami gak ada apa-apanya tanpa-Mu Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau yang bertahta di tempat ini. Biarlah hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya beraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Ayo dong, shalom semuanya. Kurang keras, sekali lagi, shalom semuanya. Mantap, gitu dong. Siang-siang gini memang jam ngantuk, tapi kita harus semangat lah demi Tuhan kan. Oke, thank you sudah join sama ibadah kita hari ini, KGC. Hari ini saya kepingin sharing tentang kesetiaan. Hari-hari ini kita sudah di akhir zaman jatuhnya ya. Sudah di akhir zaman, sudah, kalau Alkitab bilang hari-hari ini adalah jahat. Dan semakin banyak orang yang tidak setia.
Hari ini saya ingin kupas ini, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kesetiaan? Bagaimana sih caranya supaya kita setia? PowerPoint-nya ada? Iya, sebentar. Pointernya nggak jalan, oke deh. Sebelum memulai tentang kesetiaan ini, saya kepingin teman-teman merenungkan satu pertanyaan ini. Renungkan, pikirkan dulu, tanya sama diri sendiri. Apakah kita bisa setia sampai akhir? Ini bukan cuma perihal kita tentang Tuhan ya, tapi berbagai macam hal juga. Bisa tentang pasangan hidup. Buat teman-teman yang sudah punya pasangan, apakah teman-teman bisa setia sampai akhir? Buat teman-teman yang single, apakah teman-teman bisa untuk menjaga diri setia sama Tuhan sampai akhir? Untuk yang punya pekerjaan atau pendidikan, yang masih menempuh pendidikan, apakah teman-teman bisa setia dengan apa yang sudah dipercayakan sama teman-teman? Atau buat teman-teman yang pelayanan, apakah teman-teman bisa setia sama panggilan teman-teman? Ini bisa diterapkan dalam segala hal ya, jadi silahkan direnungkan sendiri dulu. Nah, selama merenungkan, kita akan bahas di dalam Roma 12 ayat 1. Dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya yakin teman-teman sudah sering sekali dengar ayat ini. Mungkin teman-teman ada yang cari tafsirannya mungkin berbagai macam. Tapi hari ini saya cuma ingin fokus pada satu frasa, persembahan yang hidup. Apa sih yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Maksudnya apa? Nah, beberapa waktu lalu ada KJM Conference, yaitu sebuah konferensi untuk pelayanan generasi muda. Nah, di sana yang pembukaan adalah Pastor Timotius Arifin. Beliau sempat menyinggung tentang hal ini dan kemudian berkata bahwa terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat sebetulnya karena karena dalam bahasa Inggrisnya adalah living sacrifice. Living sacrifice. Kita sudah tahu tentang living, itu berbicara tentang hidup, tentang kehidupan. Sudah ngerti banget lah ceritanya tentang bahasa ini. Tapi bagaimana dengan sacrifice? Apa yang dimaksud dengan sacrifice? Waktu saya cari tentang sacrifice itu ternyata berbicara tentang korban. Terutama berbicara tentang korban sembelihan. Kalau bicara tentang korban sembelihan, berarti ada darah yang tercurah. Kalau ada darah yang tercurah, berarti ada yang mati. Nangkep ya sampai sini ya. Korban sembelihan, darah yang tercurah, terus lalu ada yang mati. Dan memang kalau kita lihat di perjanjian lama, bangsa Israel itu diharuskan untuk secara berkala dan dalam segala macam situasi datang kepada Tuhan membawa persembahan semacam ini. Bawa lembu kah, bawa domba kah, bawa burung tekukur kah, yang jelas itu semua disembelih atau pokoknya darahnya dicurahkan. Sebagian mungkin darahnya diambil sama imam dan kemudian dipercikan di kemah suci atau di bait Allah. Di bagian beberapa tempat bagian bait Allah. Jadi ada yang mati. Tapi pertanyaannya, masih relevankah zaman sekarang? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Jadi next, di perjanjian baru itu sudah tidak perlu korban-korban macam ini. Sudah nggak perlu namanya korban sembelihan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Sudah menyelesaikan semuanya, sudah menyempurnakan semuanya, sudah menggenapin semuanya. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Sudah selesai, kita sudah ditebus, kita tidak perlu lagi korban-korban semacam itu. Lantas, apakah yang dimaksud dengan living sacrifice? Atau kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, korban persembahan yang hidup. Apa maksudnya? Untuk mengerti tentang korban persembahan yang hidup ini, kita harus membahas dulu tentang free will atau kehendak bebas. Kalau bicara tentang free will, Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Dia itu memberikan kebebasan pada kita. Dia tidak pernah memaksa, kamu harus sembah gua. Enggak. Dia selalu memberikan pilihan. Kamu mau ngikut aku, hasilnya seperti ini. Kamu mau ngikut sana, hasilnya seperti itu. Pilihan di tanganmu.
Ulangan 30 ayat 19 sampai 21 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu tidak pernah memaksa, Dia menghormati apa yang kita pilih. Pilihan sudah di tangan kita nih. Mau pilih hidup atau mati, mau pilih berkat atau kutuk, atau kalau saya boleh tambahkan, pilih Tuhan atau dunia. Pilihannya di tangan kita. Kalau pilih hidup, artinya apa nih kalau pilih hidup? Kalau pilih hidup, artinya kita memilih Tuhan yang merupakan sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. Jadi, kan di Alkitab bilang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semuanya, Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, Tuhan yang merupakan panji-panjiku, jadi Tuhan yang berperang bagi kita. Itu kan bagus-bagusnya. Tapi nggak cuma sampai situ. Kalau kita pilih hidup itu bukan cuma di situ. Matius 16 ayat 24. Ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berarti kalau bicara tentang memikul salib dan menyangkal diri, ini berbicara untuk menderita bersama Kristus. Jadi bukan enak-enaknya saja nih. Ada bagian di mana kita harus menderita. Kalau kita memilih untuk hidup, itu artinya kita memilih untuk tunduk pada proses yang Tuhan berikan. Supaya di dalam proses tersebut, supaya kita dibentuk menjadi orang yang berfokus hanya kepada Tuhan di dalam segala situasi. Paham ya sampai sini? Jadi ceritanya kita kalau memilih menderita bersama Kristus, kita harus tunduk sama proses. Kita harus berserah penuh. Kalau nggak salah, berapa minggu lalu Eca juga bilang, orang yang berkualitas itu orang yang mau diproses. Om Sam juga sama, ngomong hal yang sama. Tapi jangan berkecil hati, jangan takut duluan, karena Tuhan berjanji untuk beserta kita ketika kita mau ikut Tuhan dan mau diproses oleh Tuhan. Dan kalau kita setia sampai akhir, maka Tuhan berjanji memberikan kita upah. Apa itu? Mahkota kehidupan. Nah, itu kalau kita pilih hidup. Jadi kita kalau memilih hidup itu berarti kita menderita demi memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus di kemudian hari. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita pilih mati gimana? Kalau kita pilih mati berarti tadi seperti saya katakan di awal, pilih Tuhan atau dunia. Kalau kita pilih mati berarti kita pilih dunia. Kalau kita pilih dunia itu berbicara tentang apa nih? Dunia itu berbicara tentang keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kembali Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Sampai 21 kayaknya itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah aku lakukan dahulu, yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Udah jelas tadi banyak dikasih contoh perbuatan daging itu seperti ini. Kalau saya boleh simpulkan secara sederhana, sebetulnya perbuatan daging atau keinginan daging itu adalah keinginan kita untuk menghindari proses dan mau mengutamakan kesenangan sendiri. Mau serba cepat, mau enak-enaknya aja, nah itu keinginan daging. Dan tahukah teman-teman bahwa keinginan daging yang seperti itu sebetulnya adalah buah daripada dosa Adam dan Hawa. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka bukan mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat secara objektif seperti apa yang Tuhan lihat, tetapi dari perspektifnya mereka, dari sudut pandangnya mereka. Apa yang buat mereka enak itu baik, apa yang buat mereka tidak enak itu tidak baik. Dan saya yakin banyak yang setuju. Seringkali yang kita anggap enak, yang kita sebagai manusia anggap enak, itu hal yang tidak baik, itu hal yang jahat.
Jadi kalau kita mengikuti dunia, kita memilih untuk mengikuti keinginan daging. Konsekuensinya, seperti tadi dikatakan, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti kita dapat bagiannya di mana dong? Matius 13 ayat 41 sampai 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya, kalau bukan sorga ya neraka. Ya kan? Di sini dikatakan semua orang yang melakukan kejahatan. Saya nggak akan bicara masalah yang menyesatkan. Nggak semua orang menyesatkan. Tapi kalau bicara tentang kejahatan, definisinya yang paling simple itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ya kita ikut sama Tuhan, mau diproses, mau berserah penuh sama Tuhan. Kalau kita mengikuti perbuatan daging, keinginan daging, berarti kita berbuat jahat. Nah ini upahnya kita. Jadi sekali lagi, pilihan sudah di tangan kita. Mau pilih hidup atau mati. Mau pilih berkat atau kutuk. Mau pilih Tuhan atau dunia. Nah, berarti korban persembahan yang hidup itu apa? Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang sudah kita bahas barusan, korban persembahan yang hidup itu adalah dengan kehendak sendiri atau sukarela mematikan daging dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup kita dan tunduk serta berserah kepada kehendak-Nya. Paham ya sampai sini ya? Saya ulang bacanya. Dengan kehendak sendiri atau sukarela mematikan daging dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup kita dan tunduk serta berserah kepada kehendak-Nya. Lantas kaitannya korban persembahan yang hidup dengan setia sampai akhir apa? Ya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi di awal. Apakah kita bisa setia sampai akhir? Teman-teman yang tadi sudah merenungkan, kalau ada di antara teman-teman yang jawab, oh ya saya bisa setia sampai akhir. Saya akan tanya, yakin bisa setia sampai akhir? Yakin bisa setia sampai akhir. Khususnya buat yang sekarang lagi marak itu kan perceraian. Buat yang sudah menikah ini atau lagi menjalin hubungan, yakin bisa setia sampai akhir. Kalau masih bersikeras menjawab yakin, ayo buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini Alkitab yang bilang bahwa setiap hati manusia itu kecenderungannya menghasilkan kejahatan. Sekali lagi saya tanya, yakin bisa setia sampai akhir? Setia sampai akhir itu bukan cuma bicara tentang, oh ya saya setia sama Yesus, sampai kemudian kesudahan hidup saya, itu jauh panjang banget. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal, tentang pasangan hidup, tentang pasangan teman-teman, tentang pekerjaan teman-teman, pendidikan teman-teman, yakin bisa setia sampai akhir. Ini Alkitab yang bilang, hati kita ini timbulnya jahat aja kerjaannya. Lebih banyak jahatnya ketimbang baiknya. Makanya saya akan tanya, kalau memang masih teman-teman berkata yakin saya bisa setia sampai akhir, apa garansinya bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan jahat yang kita pikirkan? Saya yakin teman-teman semua pernah memikirkan perbuatan jahat, sekecil apapun perbuatan itu. Apa garansinya teman-teman tidak akan pernah melakukan perbuatan itu yang teman-teman pikirkan? Saya sendiri jujur mengakui, saya pernah melakukan perbuatan jahat. Dari yang kecil, dari yang medium, entah yang besar apa termasuk apa enggak. Kalau tergantung definisi masing-masing ya. Bahkan Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Roh Tuhan yang ada di dalam kita ini penurut. Roh tunduk pada nabi katanya. Roh itu penurut. Tapi daging lemah. Daging ini lemah pada apa maksudnya? Daging ini bicara tentang tubuh kita. Daging ini berbicara tentang apa namanya? Ya tubuh kita. Berbicara tentang keinginan kita. Dan sayangnya daging itu cenderungnya lebih kepada perbuatan daging. Perbuatan daging yang seperti disampaikan di Galatia 5 tadi. Sangat lemah terhadap godaan perbuatan daging. Kita cenderung akan melakukan hal-hal itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, karena kita kalau mengatakan saya bisa setia sampai akhir. Ya tubuh kita ini sudah dikatakan dari awal lemah sama perbuatan daging. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan ada yang bisa setia sampai akhir. Percaya deh, gak akan ada yang bisa. Berarti semua manusia binasa dong. Nah, di situ indahnya. Karena yang menyelamatkan dan menguatkan kita itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bergantung pada kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Dan beneran pasti gagal. Apapun yang kita lakukan pasti gagal. Kenapa? Karena kalau kita menjauh dari sumber kehidupan, anggaplah seperti sebuah handphone atau sebuah laptop. Ketika kita colok sampai berjam-jam, berhari-hari kita pakai pun tidak masalah. Tapi kalau kita cabut, ada batas waktunya. Ada batas powernya itu sampai habis. Jadi kalau kita itu mengandalkan kekuatan sendiri, sama saja seperti kita mengandalkan, kalau kita laptop, kita mengandalkan baterai itu untuk bisa beroperasi. Pasti ada batasnya. Karena itu harus datang kepada Tuhan dan minta untuk dikuatkan dan dibaharui setiap waktu. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Nah, supaya kita bisa setia sampai akhir, lalu apa yang harus kita bisa lakukan? Tadi seperti dikatakan, datang kepada Tuhan, minta dikuatkan dan dibaharui. Selanjutnya, kalau kita lemah, naikkan pujian penyembahan. Pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan itu, kita pasti akan disegarkan. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang merasakan ketika selesai pujian penyembahan, seger sekali, ngerasa plong banget. Atau kalau kita masalah pada keadaan lemah, datang ke hadirat Tuhan. Jujur katakan semuanya sama Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Jadi sumber kita, sumber kekuatan, sumber kesegaran kita lah kalau boleh dikatakan itu cuma Tuhan. Andalkan Tuhan saja. Selain datang kepada Tuhan dan juga juga pujian penyembahan, kita juga harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, minggu lalu Om Sam bicara, kalau kita membaca firman Tuhan dan mengerti, hasilnya adalah pengetahuan. Kalau kita membaca firman Tuhan dan percaya, hasilnya adalah iman. Kalau kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, hasilnya adalah mujizat. Saya rasa ini 3 poin penting. Bukan berarti kalau kita membaca firman Tuhan dan hanya mengerti itu hal yang salah. Enggak, justru 3-tiganya harus kita lakukan. Kita membaca firman Tuhan, mengerti, membaca firman Tuhan, percaya, membaca firman Tuhan dan lakukan. Dengan kita mengerti firman Tuhan, maka kita tidak mudah disesatkan. Nah, bicara penyesatan. Berapa waktu yang lalu itu saya membaca firman Tuhan dan kemudian menemukan ada seorang yang bernama Nikolaus. Nikolaus itu siapa? Salah satu dari 7 diaken mula-mula. Itu barengan sama Stefanus yang mati martir kan. Mungkin juga sama Filipus juga, saya lupa ininya. Tapi yang jelas Nikolaus itu barengan dari 7 orang itu. Nah, tapi kenapa kok di Wahyu dikatakan Tuhan membenci Nikolaus? Saya cari tahu di firman Tuhan tidak ada. Tapi kemudian muncul ketika saya cari-cari di internet, ada ceritanya tradisi Kristen kuno. Nikolaus itu memang terkenal sebagai orang yang baik, suami dari satu istri, dia diurapin. Tapi ketika ada gerakan untuk tidak saya rada nggak enak ngomongnya ini. Udah 18 tahun semua kan ya. Tidak bersetubuh dengan istrinya, dengan masing-masing pasangannya.
Ada gerakan seperti itu, dan itu saya percaya bukan gerakan yang dimulai dari manusianya. Itu pasti Tuhan yang menggerakkan. Dia ikut-ikutan, nah ini kuncinya. Dia nggak baca firman Tuhan mungkin, dan dia ikut-ikutan dengan apa yang terjadi. Akhirnya apa? Karena dia gagal melakukan itu, supaya tidak dilihat jelek sama jemaat, maka dia berkata seperti ini, kalau Anda tidak berhubungan dengan pasangan Anda minimal sehari sekali, tidak ada kekekalan bagi Anda. Itu sudah salah total, sudah jadi sesat, dan itu Tuhan tidak suka. Makanya kita harus baca firman Tuhan, cari tahu, harus kenal apa yang Tuhan mau, harus mengerti apa yang Tuhan mau. Lifeline-nya kita di situ, baca firman Tuhan. Khususnya kalau di hari-hari akhir ini baca Wahyu. Nggak ngerti, baca aja, minta Tuhan tuntun. Satu kali nanti pasti dibuka sama Tuhan. Nah, itu masalah firman Tuhan. Nah, kalau satu kali nanti kita jatuh gimana? Kalau satu kali nanti kita jatuh dalam dosa gimana? Ya, kalau satu kali nanti kita jatuh dalam dosa dan Tuhan itu masih memberikan kesempatan buat kita sadar, ingat bahwa tangan Tuhan itu terbuka buat pertobatan kita. Tapi jangan disalahgunakan. Jangan sampai kemudian teman-teman berkata, nggak apa-apa kan Tuhan pasti ampuni, dosa dikit nggak apa-apa lah. Begitu teman-teman ngomong seperti itu artinya teman-teman tidak niat untuk bertobat. Kalau tidak niat untuk bertobat, tadi dikatakan kan, tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus terus berserah dan berpegang kepada Tuhan. Minta Tuhan yang menguatkan dan menuntun hidup kita. Supaya jangan sampai kita salah jalan dan akhirnya jadi tidak setia. Paham ya? Jadi setia sampai akhir itu hanya bisa dilakukan kalau kita berserah kepada Kristus. Kalau kita pas lemah, datang kepada Tuhan. Puji-pujian sama Tuhan biar kita seger. Karena Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Kalau kita dalam keadaan nggak bisa bergerak, ya ada yang bilang kalau nggak bisa ke depan, nggak bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, ya ke atas. Jangan ke bawah, bahaya. Gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan semuanya, setia sampai akhir adalah pencapaian yang hanya dapat dicapai bila kita berserah penuh dan hidup bergantung kepada Tuhan. Mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa lemah, merasa tidak kuat dalam menghadapi kehidupan ini, datang sama Tuhan. Kalau nggak bisa datang sendiri sama Tuhan, datang ke perkumpulan. Kan firman Tuhan bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya adalah pengumuman. Iya, minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Christina Hutapea. Tanggal 21 November dengan tema tenang. Jadi siapkan hati teman-teman, daftar, kita sama-sama belajar apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Khususnya buat kita yang masih muda ini, hidup kita masih panjang, tapi bukan berarti kita bisa salah gunakan. Hidup kita masih panjang, justru waktu itulah kita harus persiapkan. Jangan sampai firman Tuhan berkatakan, hari akhir itu adalah seperti pencuri. Tiba-tiba datang, kalau kita gak siap, what are you going to do? Nah, kalau ada teman-teman yang kepingin didoakan atau kepingin bersaksi, silahkan bisa di-scan barcode-nya. Di situ cuma teman-teman akan ditanya nama, dan kalau mau disebutkan atau mau bersaksi sendiri atau mau dibacakan di situ, nomor telepon dan juga kesaksiannya tentang apa secara garis besar. Itu kalau bersaksi. Kalau form doa juga gitu, nama, nomor telepon, mau apa didoakan. Jangan khawatir, kita tidak akan bocorkan kemana-mana kalau pergumulan doa. Karena itu yang tahu cuma Tuhan dan kita yang mendoakan. Next. Dan kalau ada teman-teman yang mau memberikan evaluasi, ibadahnya kurang seru nih, gini-gini doang, kok liturgis banget, gak bisa ngapa-ngapain nih kita ibadah, cuma duduk aja. Iya silahkan, bisa di-scan barcode-nya, kasih tahu masukannya gimana. Nanti kita akan meetingkan, siapa tahu kita bisa lakukan sesuai dengan suggestion-nya. Dan kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini,
silahkan mendaftar terlebih dahulu, atau kalau ada di sini orangnya, cari ada Kak Eca di situ untuk mendaftar. Buat yang di YouTube bisa klik di link di bawah ya. Next. Persembahan. Nah, silahkan kalau ada yang mau memberikan berkat kepada gereja ini supaya gereja ini secara keseluruhan ya, Rock International Ministry-nya bisa semakin besar. Teman-teman mau ikut ambil bagian, silahkan memberikan persembahan. Dan gereja kita ada sedang membangun di beberapa ratus meter ke sebelah sana. Kita masih membutuhkan dana. Silahkan transfer di nomor yang sudah tertera di atas. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan segala berkat-Mu. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu, semua karena karunia-Mu Bapa. Kami akan memberikan persembahan, dan yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan berkati masing-masing daripada kami. Kami memberikan persembahan bukan karena kewajiban, tetapi karena kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami ingin belajar taat. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah semakin lama semakin naik. Dibawa naik oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Ibadahnya orang-orang muda. Siapa di sini yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan. Temanya menarik, setia sampai akhir. Pertanyaannya apa kuncinya tadi? Supaya kita bisa setia sampai akhir. Saya minta waktu sedikit. Kalau kita sebagai suami pasti kita pengen punya istri yang setia. Tidak cukup istri yang cuma cantik saja. Tapi ya, kita semua pengen punya istri yang setia sebagai suami. Sebagai istri pasti pengen punya suami yang setia. Jika kalian sedang lagi pacaran, pasti kalian pengen punya pasangan yang setia. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia? Harus selalu jatuh cinta. Saya setiap hari jatuh cinta terus sama istri saya. Cuit. Kalau kita gak pernah jatuh cinta sama istri dengan pasangan, kita gak akan setia. Sulit untuk setia. Tadi Michael sudah menyampaikan, sulit untuk setia. Tapi supaya kita tetap setia, kita harus terus jatuh cinta. Kenapa orang bercerai, kenapa orang berpisah? Karena sudah tidak cinta. Ya, jadi mari setiap kita harus terus jatuh cinta. Ada istilah bahasa Jawa, witing tresno. Ada yang tahu? Witing tresno, jalanan soko kulino. Artinya cinta itu karena terbiasa. Gitu ya Bu Lina ya? Hah? Oh iya. Kira-kira begitu ya. Jadi cinta bertumbuh itu karena sering bertemu. Jadi kalau saudara dan saya ingin setia kepada Yesus, maka kita harus jatuh cinta sama Yesus. Supaya kita jatuh sama Yesus, maka kita harus berjalan terus bersama Yesus. Jangan menjauhkan diri dari Yesus ya. Oke, saya ajak kita bangkit berdiri. Saya mau ngajak kita nyanyi satu lagu dulu. Masih bertahan? Haleluya. Ya, kita nyanyi Ku Jatuh Cinta Padanya. Bisa ya? Yuk. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam.
semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dalam. Sekali lagi, semangat yuk. Padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah selesai. Angkat kedua belah tangan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.